Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adian Sartari, NIM 10288110422. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam kelas 3B. Tugas ini saya buat sebagai final mata kuliah media pembelajaran bimbingan konseling yang telah diberikan oleh Bapak Sandi Pratama, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang media yang saya gunakan ataupun media perangkat elektronik, media elektronik yang saya gunakan dalam pembelajaran. Oke, saya akan menggunakan media Lumio. Nah, media Lumio ini merupakan platform online yang mendukung pembelajaran interaktif antara peserta didik dan juga pendidik ataupun guru. Ya, merupakan platform online yang bisa digunakan secara gratis dan juga bisa digunakan secara premium. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur tambahan, silakan menggunakan fitur premiumnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Sih ya, baik teman-teman, jadi di sini saya akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran yang bisa kita gunakan, yaitu media berbasis elektronik yang bisa teman-teman tenaga pengajar, pendidik, ataupun teman-teman yang ingin melakukan presentasi dengan pendekatan interaktif tentu bisa menggunakan Lumio ini. Oke, jadi teman-teman silahkan search Lumio, kemudian memilih yang ini ya, yang pertama. Setelah Anda pilih akan ada tampilan ini. Nah, ada tampilan seperti ini. Itu ada beberapa opsi. Oh ya, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa untuk bahasa sendiri itu Indonesia belum tersedia ya. Jadi yang tersedia itu ada beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, kemudian Spanyol, Prancis, Italia, dan Belanda. Untuk Indonesia masih belum available ataupun tersedia. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang Inggris saja, kecuali mungkin teman punya kemampuan di bahasa lain, silakan. Kemudian di sini kita langsung ke sign in saja. Jika misalnya teman-teman tenaga pengajar yang ingin sign in, silakan memilih teacher. Sedangkan untuk peserta didik ataupun siswa yang sudah ingin mengikuti pembelajarannya, silakan memilih student. Oke, kita pilih teacher terlebih dahulu. Nah, setelah memilih teacher, tampilannya itu akan seperti ini. Oke. Nah, ini saya sudah membuat akun, jadi teman-teman silakan membuat akun, mengikuti instruktur ataupun bisa langsung ekstrusinya maksudnya. Jadi ataupun bisa langsung mengaitkan dengan akun Google teman-teman. Oke. Ini saya sudah terdeteksi atas nama saya. Kemudian ada ini kelas saya, ini link kelas saya yang akan saya bagikan kalau misalnya saya ingin melakukan pembelajaran seperti itu. Oke, untuk di sini ada beberapa opsi. Yang pertama, kita bisa mencari apabila mungkin teman-teman itu sudah proyeknya sudah banyak gitu. Kemudian ada tambah folder ya. Nah, kemudian kemudian ada beberapa ini cara pengurutan data-datanya, bisa bentuk ini, bisa juga bentuk square ya, ataupun kotak ataupun baris atau kolom. Nah, di sini yang penting teman-teman, untuk new ini, kalau misalnya teman-teman ingin membuat proyek yang baru, silakan pilih new. Nah, kemudian akan terpilih seperti ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan YouTube dari YouTube. Kemudian ada juga Desmos. Desmos sendiri saya belum coba ya, sama yang ini belum. Nah, kemudian ada beberapa template juga yang seperti ini. New page itu halaman baru, kemudian share it out. Ini semacam pertanyaan kepada siswa ya, ataupun ya, di sini sudah mulai interaktif.
jadi meminta pendapat mungkin, atau mungkin meminta siswa menjawab. Di sini boleh. Jadi mengisi sesuai kehendak siswanya ataupun yang ingin diisi seperti itu. Kemudian ada respon dan juga ada game based activities. Nah, ini yang saya suka dari Lumio karena berbasis elektronik tapi juga menyenangkan karena menyediakan fitur-fitur game based activity. Oke, kemudian ini ada juga activating prior knowledge, kemudian question and reflection. Ini ada beberapa 5 aktivitas, 12 aktivitas, 15 dan 21 aktivitas. Misalnya kita coba yang mana ya? Nah, ini. Nah, jadi ada beberapa untuk manipulatif itu ada base 10 blocks, ada kalender, coin half dollar, fraction tiles dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa menggunakan. Jadi teman-teman nanti silahkan menyesuaikan saja sama yang dibutuhkan. Ini kayaknya yang mungkin membutuhkan informasi-informasi kayak berupa numbering ataupun nomor-nomor, ya silakan. Perhitungan ini bisa digunakan, sangat baik. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memilih yang lain seperti ini, question dan reflection. Nah, ini kayak pernyataan setuju ataupun tidak setuju, jadi kayak pilihan bisa mengajukan setuju atau tidak setuju. Kemudian ini bagaimana yang Anda rasakan tentang topik ini. Ada beberapa opsi, misalnya saya sangat setuju atau saya sangat mengerti, saya sedikit mengerti, mungkin saya bingung, terserah. Kemudian juga ada beberapa ini yang bisa teman-teman gunakan untuk responses. Ini ada shout it out. Oke, sudah itu kita akan coba lihat yang selanjutnya. Ini ada activating period knowledge. Is this statement true or false? Ini bisa kita tanya benar atau salah. Kemudian ini ada QWLQ. Now want to know learn question. What do you want to know about the topic? Ini bisa. Jadi kayak yang seperti saya katakan tadi, kalau untuk activating peer knowledge ini siswa bisa mengisi sesuai yang dia ingin isi seperti itu. Kemudian bisa juga memilih true or false dan masih banyak lagi. Untuk Lumio ini sendiri bisa diakses secara gratis dan juga bisa digunakan atau premium gitu, daftar premium bagi teman-teman yang mungkin ingin menggunakan fitur yang lebih lengkap lagi. Nah, saran saya kepada teman-teman, sebelum membuat proyek di Lumio, silakan membuat PPT dulu. Kenapa saya sarankan membuat PPT? Karena PPT itu lebih memudahkan teman-teman untuk mengerjakan begitu. Karena untuk Lumio sendiri, jika dibandingkan dengan misalnya situs Canva ya, saya lebih mudah untuk membuat proyek di Canva, ataupun istilahnya Canva itu lebih lengkap, ataupun lebih sistematis dan juga lebih lengkap gitu. Template-template ada, kemudian juga opsinya lebih banyak dibanding untuk Lumio. Tapi untuk Lumio itu sendiri bisa menambahkan beberapa activity gitu untuk mendukung pembelajaran interaktif. Makanya kalau kita kombinasikan itu lebih baik. Nah, kemudian ini ada impor ya, teman-teman bisa pilih impor. Nah, di impor itu ada beberapa, ini perpustakaan saya, kemudian ada komputer saya. Kalau untuk perpustakaan saya, kalau tidak salah yang kita download di sini kayaknya. Nah, Lumio Library itu adalah template ya, template yang tersedia di library Lumio itu sendiri. Jadi teman-teman bisa gunakan mana yang lebih teman-teman butuhkan. Ada connection that matter, emotional literacy, manage your classroom, dan distance learning. Ini bisa kita lihat ada beberapa template yang istilahnya lucu-lucu lah. Jadi kalau untuk teman-teman ataupun peserta didik yang base-nya SMP, kemudian SD dan juga SMA bisa menggunakan ini. Terserah teman-teman, bisa disesuaikan dengan template yang diinginkan. Tidak semua juga yang lucu ya, ada beberapa yang istilahnya bisa untuk orang dewasa lah gitu, orang-orang anak mahasiswa yang tidak ingin istilahnya terkesan terlalu lucu. Ini ada beberapa template yang bisa digunakan juga. Ini ada template kayak sejarah-sejarah ya,
history. Oke, itu. Kemudian jika teman-teman sudah mendownload ataupun ia menyimpan ke library saya, itu teman-teman bisa memilih. Sebentar itu untuk anunya ada beberapa ada beberapa opsi slide yang bisa teman-teman pilih, mana yang teman-teman ingin gunakan dan mana yang tidak. Nah, silahkan pilih kembali ke library, silahkan teman-teman import dari komputer saya, dan silahkan pilih PPT ya, PPT yang teman-teman telah buat. PPT. Nah, ini untuk PPT-nya. Ini akan memproses beberapa menit ya. Kalau jaringan teman-teman bagus, mungkin bisa lebih cepat. Ini akan memproses yang teman-teman ingin import, kemudian juga setelah prosesnya selesai itu PPT yang Anda buat akan nampak begitu, nampak slide-nya, dan teman-teman bisa milih mana yang slide yang ingin saya tambahkan dan mana yang tidak. Jadi saya rasa sangat memudahkan bagi teman-teman ya. Nah, ini cukup lama, kita cancel saja. Setelah import selesai dan pemilihan filenya juga ataupun slide-nya teman-teman sudah selesai, akan tampil seperti ini. Ada beberapa slide ya. Untuk slide-nya ini PPT saya ada 9 slide, kemudian urutannya sudah berurutan, dan ada beberapa opsi di sini. Oke. Nah, kita bisa melakukan zoom dan juga zoom in dan juga zoom out. Oke. Nah, kemudian untuk slide ini ada titik 3, ini bisa menambahkan satu slide kosongnya atau blank page. Kemudian bisa juga menduplicate ataupun membuat dua ya yang sama, duplikat, teman-teman saya rasa sudah tahu. Kemudian juga kita bisa menghapus page-nya. Kalau misalnya teman-teman ingin menghapus suatu page ya di situ. Oke, selanjutnya ada beberapa juga opsi di sini bagi teman-teman yang menambahkan shapes. Ini juga untuk menambahkan web link ya, ketika ditekan kemudian bisa langsung mengakses, misalnya YouTube, langsung akses YouTube. Kemudian ada juga gambar. Sebenarnya ini bisa kita searching di sini teman-teman, misalnya kayak bullying. Nah, akan muncul gambar-gambar yang terkait seperti itu. Nah, ini jadi lebih enak sebenarnya bagi teman-teman ya untuk menggunakan ini. Tapi kalau misalnya yang teman-teman cari tidak sesuai, bisa menggunakan ataupun mencari gambarnya di platform lain atau mungkin bisa di Google. Nah, silahkan select image yang sudah Anda sudah ada simpan pada komputer Anda. Ini ada shapes, ada juga lens. So, teman-teman pilih tergantung kebutuhan. Kemudian untuk coret-coret ya, misalnya silakan coret-coret sesuai apa yang teman-teman butuhkan gitu. Kemudian ada ini menghapus ya, kita bisa menghapus. Nah, sesuaikan ukurannya juga bisa disesuaikan sama tadi. Untuk menulis ini ada beberapa jenis alat yang bisa digunakan. Kemudian dari warnanya juga ada beberapa dan bervariasi, silahkan dipilih teman-teman, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan gitu. Oke. Kemudian ini untuk teks sebenarnya teman-teman, misalnya seperti ini. Ketika telah menambahkan slide, itu teman-teman bisa melakukan edit gitu. Nah, ini terkunci ya, namanya kenapa terkunci, supaya lebih mengamankan apa yang telah kita ataupun proyek kita gitu, supaya tidak misalnya salah tekan mungkin atau mungkin terhapus ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman mau edit, silakan unlock dulu, Ctrl Alt L untuk melanjutkan editing gitu. Oke. Nah, misalnya teman-teman sudah jadi untuk sudah jadi untuk slide-nya, mau menambahkan apapun boleh. Silahkan, kalau misalnya mau menambahkan teks, ini bisa digunakan ya.
Makanya saya katakan lebih bagus untuk proyek PPT yang telah diimpor gitu daripada membuat di sini, karena untuk Canva sendiri lebih lengkap gitu loh. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga teman-teman. Yang pertama itu kita kalau misalnya mau menggunakan akar-akar, ini bisa digunakan. Kemudian misalnya karir ya, coba dulu karir. Nah, ini kelihatan kan teman-teman. Nah, kita zoom, kita perbesar dulu ya, yang 8 untuk fontnya 30. Nah, misalnya teman-teman ingin menggunakan fitur ini. Oke, untuk bold kemudian italic juga bisa, bold, italic, underline juga, underline. Kemudian bisa mengatur ya untuk halamannya, mau rata kanan, rata tengah ataupun rata kiri, terserah teman-teman gitu. Kemudian ini bisa kalau mau memberikan efek kayak rotate itu gitu, coretan ya, coretan. Dan oke, ini ada beberapa juga duplikat. Nih, copy, paste, delete, dan lain-lain. Kemudian nah ini fontnya bisa kita pilih, ada beberapa font ya, Arial, Cosmic Sans, Tahoma misalnya, tergantung teman-teman, bisa disesuaikan. Jadi harus diblok dulu teman-teman baru bisa ubah. Font, warna font juga ada, silakan teman-teman pilih sesuaikan sama kebutuhan. Oke, kita hapus ya. Oke, kemudian misalnya teman-teman ingin memberikan perintah secara audio ya, tidak hanya visual. Ini teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Nah, jadi fitur ini akan memberikan seperti ini, perintah suara ya teman-teman. Misalnya kita coba record tes, kepada peserta didik silahkan mengerjakan soalan dan dengan menggunakan bahasa sendiri misalnya. Oke, ini bisa kita record tes, kepada peserta didik silahkan mengerjakan record tes dengan menggunakan bahasa sendiri misalnya. Ini bisa delete dan start over, kemudian bisa juga melanjutkan rekaman. Ini untuk menambahkan, ini untuk menambahkan dan mengcancel. Setelah ditambahkan, ketika sudah mulai, maka akan ada perintah suara seperti ini gitu lah. Kemudian nah, selanjutnya misalnya di antara slide ini teman-teman ada yang slide-nya ingin ditukar, itu silakan klik kiri kemudian menggeser sesuai keinginannya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan saja untuk posisi slide-nya. Nah, misalnya di selang antara ini dan ini, teman-teman ingin menambahkan fitur-fitur interaktif tadi, silakan menggunakan Neo Blank Page. Oke, di Neo Blank Page ini kita bisa tambahkan beberapa opsi ya yang tadi ada, ataupun bisa menggunakan ini. Nah ini, oke. Kita coba game base dulu, oke. Nah, untuk gamenya itu ada beberapa, silakan teman-teman pilih. Ada flip out, ini kayak membuka-buka kartu gitu, harus disesuaikan. Kemudian ada yang rolling, ini untuk menentukan. Ini level referral, memory match, oh ini yang disesuaikan, sorry. Ini match em up juga penyesuaian, mana yang sesuai gitu. Monster quiz, rank order, support. Nah ini misalnya kita coba word search. Nah, jadi silakan Anda tentukan untuk kesulitannya ya, itu ada easy, kemudian moderate itu medium kayak itu, kemudian difficult atau sulit. Ini teman-teman silakan tuliskan kata-kata yang dibutuhkan, misalnya minat, karir, minat,
bakat, terus bimbingan konseling. Nah, jadi teman-teman silakan next. Ini untuk misalnya teman-teman ingin memperlihatkan daftar kata yang ingin dicari, silahkan show word list. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin menampilkan, silahkan enable gitu, dinonaktifkan ya. Setelah melanjutkan, ini ada beberapa template yang bisa teman-teman disesuaikan sama kebutuhan. Misalnya kita pakai orange ya, reviews untuk ngecek itu gimana tampilannya. Sorry. Kita bisa next, reviews kembali gitu teman-teman. Nah, preview untuk melihat tampilannya gitu. Nah, gini, jadi teman-teman untuk mencari jawabannya, peserta didik harus menemukan garis yang Nah, misalnya teman-teman sudah menambahkan kata yang ingin diberikan. Ini kita bisa tambahkan title ya, ataupun judul, itu opsional, terserah teman-teman mau menambahkan tidak. Kemudian ini ada grid size-nya, katanya bisa kita tambah ataupun kurangi sesuai keinginan kita ya. Oke, setelah menambahkan kata yang diinginkan, silakan menekan next dan memilih template ini. Ada beberapa template ya, kita bisa custom juga. Ada warna blue, kemudian ada firefly juga, garden, terserah teman-teman menyesuaikan sama temanya teman-teman, warnanya mungkin. Nah, ini juga ada yang simple, ini lebih istilahnya simple ya, lebih masuk gitu sama beberapa proyek karena warnanya minimalis. Kita finish. Kalau preview tadi untuk kembali ke opsi selanjutnya. Nah, ini kita bisa preview untuk melihat melihat bagaimana tampilannya word search itu. Ini ada, jika kita tampilkan tadi word listnya akan muncul seperti ini. Apabila teman-teman menonaktifkan word listnya, maka ini tidak akan muncul gitu. Jadi kayak kita hanya mencari. Kemudian ini ada tombol bantuan ya, ini bisa digunakan supaya menggunakan sisa OK. Ini toa karir. Oke, seperti itu teman-teman. Silakan Anda sesuaikan saja mana yang dibutuhkan. Nah, silakan juga teman-teman berikan aturan untuk penggunaan ini gitu, supaya lebih memudahkan seperti itu. Ini bimbingan, terus konseling ya, seperti itu. Kemudian juga bisa jadi ada yang horizontal, mungkin ada yang vertikal, atau mungkin yang diagonal. Nih, bakat vertikal ya, kemudian minat itu, nah ini horizontal juga. Biasanya itu ada yang vertikal, jadi ngacak gitu teman-teman. Kita bisa review kembali, kemudian bisa reset. Ini reset ya. Ini kemudian kalau mau keluar dari preview activity-nya nih, silakan tanda silang. Kemudian edit activity, teman-teman kalau misalnya mau ada perubahan, silakan gunakan itu. Ini kembali ya, bisa. Template-nya juga bisa dipilih ulang, terserah teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini kita dulu ya untuk blank page-nya. Nah, jadi kan setelah ini, kalau teman-teman next itu akan kelihatan seperti ini. Kemudian teman-teman next lagi, itu lanjut apa sih minat, bakat, dan karir misalnya kan untuk materinya. Nah, dari seling apa sih minat, bakat, dan karir, kemudian masuk materi minat, misalnya pengertian. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga teman-teman. Tambahnya gimana? Gini, kita akan menambahkan misalnya shout it out ataupun response. Nah, ini kita bisa pilih yang ini keempat-empat juga bisa, gantung apa yang Anda inginkan gitu. Shout it out. Nah, ini untuk pertanyaannya sebenarnya bisa opsional juga. Jadi misalnya teman-teman menambahkan jelaskan yang kamu ketahui
tentang minat. Ini ada max per student juga, ataupun maksimum pelajarannya bisa tambahkan, bisa kurang. Kemudian bisa juga menambahkan image misalnya, kemudian bisa menampilkan nama siswa ya, ataupun menyembunyikan, boleh tergantung teman-teman. Mungkin kalau bimbingan konseling ingin menyembunyikan namanya, bisa menggunakan hide. Kalau tidak masalah ditampilkan, silakan ya. Kemudian ini ada kategori juga bisa ditentukan ya, untuk randomize, untuk jawaban-jawaban random saja misalnya. Nah, ini bisa model klasik, template-nya nggak terlalu banyak ya, cuma klasik. Kemudian bisa custom juga, kita coba yang klasik aja ya. Ada template finish, kemudian ada shout it out. Nah, jadi untuk shout it out ini akan bisa tampil kalau sudah diakses gitu teman-teman, ataupun peserta didik nanti akan memberikan tanggapannya di sini. Jadi kan nanti itu ada gelembung-gelembung chat seperti itu, di sini tersebar sesuai dengan apa yang diisi oleh peserta didik. Oke. Nah ini. Oke, selanjutnya misalnya kita lanjut lagi chat. Kemudian mau dikasih seling games lagi, misalnya dari minat ke bakat, tambahkan lagi, silakan. Bisa menambahkan PPT lagi ataupun PDF ya dari teman-teman. Kemudian bisa menambahkan video YouTube juga kalau teman-teman ingin menambahkan ataupun menampilkan gitu video-video YouTube di selang pembelajaran. Menambahkan games. Ini kita kombinasikan games dan juga pengetahuan gitu, supaya teman-teman ataupun peserta didik bisa interaktif dan juga tidak mulai bosan. Oke, selanjutnya misalnya teman-teman ingin menambahkan beberapa opsi lagi, silahkan tambahkan di sini. Misalnya kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan selingan video YouTube, tadi saya katakan bisa menggunakan ini. Kemudian mengimpor PDF, notebook atau PPT bisa lewat ini ya. Ini untuk source-nya. Kemudian kita coba lagi ya. Nah ini master quiz true or false, misalnya kita pilih benar atau salah. Contohnya apa ya? Apakah merencanakan karir itu penting? Karena kita materinya karir, kita ambil ini ya. Penting, misalnya yang benar itu true kan? Tambah question lagi. Dan yang kedua itu belajar itu tidak perlu, misalnya tidak perlu. Nah, pilihannya false, kita pilih option false di sini yang benar. Dan misalnya kalau teman-teman yang menambahkan pertanyaan lagi, silakan ya. Kita next. Ini ada random question ordernya, bisa matikan atau nyalakan. Kemudian limit per pertanyaannya itu kita bisa kasih 15 detik, 14 detik, 13 detik, tergantung inginnya teman-teman. Oke, kita coba monster quiznya. Untuk monster quiz juga kayaknya nggak bisa di preview teman-teman. Jadi nanti akan tampil kalau misalnya teman-teman sudah ataupun peserta didiknya sudah memulai. Oke. Nah ini silakan teman-teman tambahkan sesuai
di mana yang ingin teman-teman tambahkan ya. Untuk optional tadi teman-teman bisa menggunakan beberapa fitur-fitur. Oke, ini bisa gunakan kalender juga ada tadi ya, fraction tiles ada, koin half dollar, kalender ini tergantung teman-teman. Pokoknya silahkan berkreasi dan gunakan semaksimal mungkin. Nah, ini untuk finish editingnya. Kalau misalnya teman-teman sudah menyelesaikan editingnya, silahkan finish editing, maka akan tampil seperti ini. Ada beberapa proyek yang telah teman-teman buat, itu akan tampil di sini teman-teman. Nah, ini kemudian ada tanggalnya juga, kapan terakhir di edit ya, ataupun terakhir di terakhir diubah. Oke, ini ada dua opsi. Bagi teman-teman yang ingin memulai kelasnya, silahkan pilih opsi start, dan bagi teman-teman yang merasa proyeknya belum selesai dan ada yang ingin ditambahkan, silahkan memilih opsi edit. Nah, ini untuk mata kuliah media pembelajaran saya telah membuat satu media seperti ini. Kita bisa mencoba start ya. Kita akan coba start. Jadi bagi peserta didik yang ingin bergabung di dalam kelas yang telah teman-teman buat, silakan pilih sign in sebagai student. Nah, jadi teman-teman, misalnya teman-teman yang telah membuat proyek, silakan memulai ya, ataupun start, dan mengarahkan peserta didiknya ataupun siswanya dalam memasukkan ini kelas ID-nya. Oke, kelas ID-nya ini kalau mau pakai QR code bisa, ataupun memasukkan langsung ID 258708 ini untuk kelas saya. Oke, peserta didik bisa sign in dengan akunnya atau pakai akun GUES. Jadi disesuaikan saja. Kalau saya tidak memiliki akun, bisa menggunakan akun GUES. Oke, 258708. Silakan masukkan kelas ID-nya. 25708. Memasukkan nama. Jadi ini kelas saya didasarkan dengan ID kelas ini. Kemudian namanya misalnya oke. Nah, ini satu student connected, berarti sudah ada yang bergabung, sudah ada yang masuk di kelas kita gitu, tinggal menunggu mulai. Nah, ini tampilan siswanya seperti ini. Kemudian siswanya misalnya memulai, ini kan belum ada masih menunggu tampilan gitu, masih menunggu dari guru ataupun peserta didik. Nah, gadit. Jadi kita bisa mengontrol peserta didik yang bergabung. Misalnya ada 2 orang atau lebih, ini akan ada daftarnya ataupun listnya. Oke. Kemudian nah, ini kita bisa menghapus, mengeluarkan kalau misalnya ada yang bergabung tapi bukan dari kelas gitu, ataupun ingin dikeluarkan. Oke, selanjutnya kita akan mulai slide-nya. Oke. Nah, ini tampilan untuk peserta didiknya. Sekarang kamu bisa pergi ke beberapa page. Nah, sekarang Anda melihat page yang sama dengan guru seperti itu. Jadi kayak tampilan gurunya ini sama dengan tampilan peserta didik. Lecture activity. Oke. Nah, misalnya ini kita opening bullying, pengertian jenis dan peran individu. Oke, kita lanjut. Nah, ini shout it out ya, yang
pengisian tadi. Nah, pasti setelah kita peserta didik admin ya, next slide-nya akan tampilannya di siswa juga akan next gitu. Oke, ini siswanya menunggu guru untuk memulai. Kita bisa ini misalnya teruskan pengertian bullying menurut pengalaman kamu. Ini kita restart dulu ya, tadi sudah saya terapkan di kelas, jadi harus di reset dulu. Ini kontribusinya ada 1 orang karena cuma 1 orang ya, akun saya sendiri. Kemudian kalian bisa mulai start untuk memulai permainannya ataupun ini pertanyaannya gitu. Start new activity. Ini ada pause, ada end, tergantung teman-teman ya. Nah, ini misalnya 18 respon, berarti dari misalnya 18 peserta didik akan masing-masing kelihatan gitu berapa responnya. Dan untuk pertanyaannya misalnya tadi tuliskan misalnya pengertian bullying menurut kamu ataupun pemahaman kamu gitu. Misalnya bullying itu tindakan yang buruk misalnya. Kemudian send respon. Nah, ini sudah terkirim. Ini kita tadi bisa peserta didik tadi ataupun admin tadi bisa memberikan kesempatan ya, misalnya untuk satu siswa itu 1 respon saja atau bisa 2, terserah. Misalnya tidak terbatas, berarti siswa bisa menambahkan lagi misalnya bullying itu tidak boleh dilakukan misal. Untuk di tampilan peserta pendidik ya, guru ini akan muncul gitu, langsung muncul seperti ini secara acak. Oke. Kemudian misalnya kita mau pause, nah tampilannya ini gini, pause this activity, kita lanjut, maka baru bisa lanjut gitu loh. Oke. Dan kita end misal, berarti tampilan di siswanya seperti ini. The teacher isn't running this activity right now. Oke, kita bisa baca ini, peserta didik bisa baca apa yang admin bisa baca apa yang peserta didik telah tuliskan gitu. Kita bisa memulai lagi kalau misalnya mau memulai aktivitas baru, saya mengulang, atau mungkin kita lanjut ke page 2 atau page 3 ya, page 3. Maka tampilan dari peserta didik akan berubah juga. Nah, bullying adalah tindakan pengguna gitu. Selanjutnya kita fokus pada pengenalan aplikasinya ya, nggak usah terlalu fokus dengan materi yang saya bawakan ini. Kita fokus sama pengenalan situs Lumio ini. Nah, selanjutnya pada slide 4 ini ada games lagi teman-teman yang saya buat. Nah, ini kayak yang tadi yang sudah saya perkenalkan, yaitu word search. Start. Peserta didik harus start juga ya. Nah, setelah peserta didik memulai, peserta didik bisa mencari ini beberapa kata yang telah ditambahkan. Kita pakai misalnya ini, outsider, enforcer. Ini yang hard ya teman-teman. Nah, ini victim. Oke, jadi ini teracak teman-teman. Jadi saya sendiri sebagai admin juga tidak bisa langsung menemukan karena yang menempatkannya bukan saya, tapi teracak langsung dari sistemnya gitu. Boleh dan lain-lain. Oke, silakan teman-teman cari kalau misalnya atau melanjutkannya. Nah, sebagai peserta didik, ini bukan yang tampil itu bukan tampilan siswa ya. Jadi yang kita peserta didik juga bisa mencari gitu loh, victim misalnya. Foto satu ya.
masih nggak ketemu teman-teman. Ini apa nih? Ada apa aja? Bully, defender, sama ini apa nih? Victim. Oh, saya dapat victim teman-teman. Ini victim. Kemudian ini ini apa ya? Defender dan lain-lain. Jadi nggak tampil ya setiap lembar kerja ataupun tampilan pada siswa itu berbeda teman, dan yang kita juga berbeda. Oke, kemudian kita misalnya sudah selesai, terus kita lanjut, maka tampilan dari peserta didik akan berubah juga. Terusnya page 6 masih pengertian, page 7 juga kayak. Kemudian page 8, page 9, 10. Nah, mungkin teman-teman ingin menggunakan fitur ini juga bisa ya, kayak memberikan coretan untuk memudahkan pada saat presentasi, kemudian bisa dihapus dan menambahkan kata. Ini juga kita bisa menggunakan. Kemudian ada fitur tambahan ya, shout it out kayak tadi, kemudian world class whiteboard. Jadi kita bisa menambahkan satu page yang seluruh kelas itu bisa mengedit gitu, bisa memberikan nah ini langsung tampil gitu teman-teman. Jadi kalau kita tambahkan sementara presentasi kemudian kita tambahkan, jadi akan langsung berubah. Nah, saya tuliskan misalnya katanya boleh gitu, terus nah akan tampil di peserta didik gitu. Jadi ini sangat menarik teman-teman. Jadi untuk siswa sendiri juga, misalnya kalau kita pilih yang seluruh kelas ya, berarti peserta didik juga bisa menambahkan tadi apa saya teman-teman itu misal tim korban kan. Nah, maka yang timbul di tampilan admin ataupun guru juga akan timbul gitu untuk menu yang satu ini. Kalau menu whiteboard page saja ini berarti yang hanya bisa mengedit, maka hanya guru, peserta didik nggak bisa memberikan respons gitu. Ini sama teman-teman, sama yang kayak tadi, cuman bedanya kalau yang ini berarti peserta didik nggak bisa memberikan respon, nggak ada kan, nggak ada fitur responnya. Oke, selanjutnya misal, nah, ini masih pengertian. Kemudian ini berikut adalah ilustrasi perilaku perundungan bullying. Ada 9 orang anak yang terlibat dalam perundungan tersebut. Berdasarkan materi yang kamu pelajari tadi, tentukanlah peran masing-masing anak pada gambar di samping. Jadi saya membuat peserta didik untuk mengamati di sini siapa pelaku bullying, ada apa saja. Misalnya Putra ini sebagai apa, Hendra sebagai apa, Saki sebagai apa, Fadil Aditvian, Gita Ani, ini ketiga orang ini sebagai outsider pastinya. Kemudian ini sebagai bullying, kedua orang ini asisten bullying, ini victim, dan yang ini dia ingin teman-teman untuk materi yang dua orang itu dia kayaknya ada yang saya lewati teman-teman. Nah, ini reinforcer. Jadi yang kedua orang tadi itu reinforcer misalnya, berarti whiteboard, sorry namanya tadi. Oke. Nah, fill in the blanks gitu. Oke, jadi tampilannya ini misalnya siswa sudah start, berarti tadi kan saya sudah suruh siswanya itu untuk memperhatikan slide ini gitu. Ini saya ingin peserta didik mengingat Pian misalnya sebagai apa, Hendra sebagai apa, Putra sebagai apa, seperti itu. Jadi peserta didik tentunya juga harus mencocokkan gitu. Ini misalnya outsider, bully, victim, reinforcer, outsider.
ada beberapa gitu, ada outsidernya ada 3, siapa yang outsider gitu, makanya harus disesuaikan. Misalnya tadi Hendra sebagai bully itu, kemudian victimnya tadi siapa ya, victim Zaki kalau nggak salah, victim Zaki sebagai victim, ini Hendra sebagai bully, sorry. Dan silakan disesuaikan. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ya, berarti untuk lembar kerja admin juga menyesuaikan juga ya, mengisi juga gitu loh, mengisi juga. Jadi bukan langsung tampil jawaban siswanya untuk yang mencocokkan jawaban ini. Kalau misalnya sudah selesai, berarti kita misalnya acak ya, kita acak aja, kita isi aja gitu. Tup. Nah ini berarti ada yang salah di antara beberapa pilihan ini, ada yang tepat dan ada yang salah, yaitu Zaki sebagai victim sudah benar, Hendra sebagai bully sudah benar, kemudian Ani sebagai outsider juga sudah benar, dan lain-lain. Nah kalau ini misalnya kelemahannya teman-teman, kan ini ada 2 kata gitu, ada 2 kata. Oke, sorry guys, kita lanjut. Nah di sini tadi saya katakan ada beberapa kata yang sama, misalnya itu. Ini kan saya tulisnya outsidernya, tulisan outsidernya sama gitu, kita nggak bisa bedain. Kita hanya kalau misalnya kita tukar, misalnya kan yang outsider tadi kita juga outsider gitu, seharusnya kan udah benar, tapi bisa saja ini sebenarnya guys, outsider yang ini misalnya Vian sama Fadil. Nah berarti kok jadi salah padahal sama-sama outsider, makanya harus yang sesuai gitu loh. Jadi harus diberikan kode-kode tadi, itu kesalahan saya. Jadi ini tidak sesuai, kalau ini harus ditukar gitu. Harus yang benar-benar yang teman-teman setting tadi itu harus sesuai. Kemudian misalnya asisten bully tadi siapa ya, Wahyu ya, asisten bully bukan ya, ada asisten bully itu. Nah kan langsung jadi benar, padahal tadi sudah asisten bully. Memang katanya harus sesuai. Jadi kalau katanya sama persis itu sulit teman-teman untuk menyesuaikannya. Jadi ini terlalu kebanyakan, harusnya tadi perwakilan yang yang dicocokkan cuma 1 orang saja. Ini kayak reinforcer 1 aja, terus asisten bully 1 aja, outsider juga 1 orang saja. Jadi lebih memudahkan gitu. Oke. Kemudian untuk activity gurunya bisa dilanjut. Oke, selanjutnya teman-teman ada game word search lagi, sama tadi aturannya yang sudah saya tambahkan ya. Jadi kayak mencari jin lagi tuh. Oke. Tadi dimulai. Dan silakan cari. Ini hintnya bisa digunakan beberapa kali ya, tergantung dari timingnya gitu. Kalau sudah kuning bisa digunakan kali ini. Selanjutnya ini materi lagi, selanjutnya lagi memory match. Nah ini yang saya katakan tadi, memory match ya, 1 player atau 2 player gitu ya. Start misalnya 1 player. Tadi harus mencocokkan ya gambar dan keterangan. Tadi kan ada gambar pada materi, bullying verbal misalnya. Nah ini kira-kira bullying verbal nggak, berarti tidak sesuai kan. Nah physical bullying ini tadi misalnya teman-teman, ini ngisi match kan, tampilannya bagian gini. Kalau udah benar langsung kebuka. Cyberbullying, jadi ini acak ya teman-teman, nggak usah agak sulit gitu menentukannya. Kalau misalnya kita yang mau nyusun kayaknya belum ada fitur yang tersedia untuk menyesuaikan sendiri gitu, jadi kayak harus teracak gitu. Jadi kita selaku admin juga tidak bisa menentukan yang sesuai ataupun mengacaknya gitu sesuai keinginan kita. Kalau untuk mencocokkan gambar dan kata lain seperti ini, kalau misalnya sudah terjawab bisa reset ataupun review lagi. Keterangannya sudah ada, gambarnya juga ada. Oke, ini sangat mendukung pembelajaran interaktif teman-teman.
Oke, selanjutnya ini lanjut ke keterangan ya. Sekarang building. Sebenarnya opsional ya teman-teman. Tadi untuk game mencocokkannya bisa teman-teman letakkan di awal, bisa juga letakkan di akhir setelah materinya. Tergantung teman-teman ingin meletakkannya di sebelum materi ataupun pertengahan materi juga bisa. Kan tadi bisa diatur untuk slide-nya. Nah, misalnya nih, jika kalian melihat perilaku bullying, maka kalian akan bertindak sebagai apa? Ini kan untuk kita kan ceritanya sudah ada nah gini, kita kan memulai, kemudian tampilannya itu seperti ini, ada beberapa yang menjawab dan presentasinya kayak tadi juga bisa dilihat show live resultnya. Misalnya jawabannya anggaplah kita outsider gitu. Harusnya kan defender kan, kita jadi outsider. Nah, ini kelihatan ada yang jawab A 1 orang, ada yang misalnya jawab 2 orang gitu. Tergantung teman-teman. Jadi akan bakalan langsung muncul gitu. Ini 100% sudah menjawab, sudah answer, dan sedikit ya. Yang benar kan defender harus, maka akan langsung muncul bahwa incorrect, tidak sesuai, tidak benar, salah. Nah, yang benar itu defender, jawabannya langsung muncul. Ini bisa digunakan berulang kali juga untuk fitur ini. Jadi sesuaikan saya teman-teman dengan materi yang teman-teman punya gitu loh. Kemudian kita next. Nah, ini terakhir ya, sebelum penutup itu ada apa namanya, ajakan gitu, stop untuk perilaku bullying seperti itu. Dan yang terakhir selesai. Nah, untuk tampilan peserta didiknya seperti ini, bakalan ngikut sama tampilan dari gurunya. Oke, misalnya yang terakhir mau minta lagi apa namanya pendapat ya, jadi bisa pakai whiteboard world class, whiteboard, bisa juga whiteboard untuk peserta didiknya sendiri misalnya, atau shout it out activity bisa juga, kayak menambahkan fitur yang apa namanya, yang ingin kayak gini, ngisi-ngisi kayak tadi gini loh, untuk memberikan respon. Misalnya tanya apa namanya, ibu guru ataupun peserta apa namanya pendidik ya, bisa memberikan ataupun meminta peserta didik untuk memberikan masukan, misalnya bagaimana setelah kamu nonton ataupun apa mengikuti pembelajaran ini. Saya ini untuk lembar kerja peserta didiknya ya, saya akan membantu teman saya yang sedang dibully, misalnya sedang mengalami perundungan gitu. Send respon stuck. Ya, berarti respon yang ini kan yang pakai persyaratan tadi berarti 4 gitu. Bisa ngirim lagi, bisa juga kalau tergantung adminnya mengaturnya. Nanti langsung muncul di sini ya untuk opsinya itu, saya akan membantu saya yang sedang mengalami perundungan. Misalnya ada jawaban lain itu bakalan teracak di penuh itu. Jadi bisa langsung direspon sama peserta didik. Makanya saya katakan bahwa Lumio ini adalah media elektronik yang bisa mendukung pembelajaran interaktif seperti itu. Mungkin untuk ya untuk kesempatan kali ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.